Halo para pecinta serial drama India, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Diperlihatkan Hetal sedang panik karena Rasi sampai saat ini belum pulang juga. Padahal waktu sudah menunjukkan larut malam. Kokila pun bertanya-tanya kemanakah dia sampai saat ini belum pulang juga. Lalu Kokila menanyakan kepada Zigar. Tetapi Zigar saat itu tidak mengetahui kemanakah istrinya itu. Sontak saja semua keluarga panik. Begitu juga dengan Gopi, ia sangatlah sedih saat mendengar Rasi belum pulang. Gopi memang wanita yang sangat baik, ia masih mengkhawatirkan Rasi, padahal ia sudah banyak berbuat jahat kepada dirinya. Tetapi Gopi malah mencemaskannya. Tiba-tiba saja Ahem mendapatkan satu buah pesan email dan tidak mengetahui dari siapakah itu. Lalu semua keluarga berkumpul, ingin melihat isi pesan tersebut. Kokila langsung menyuruh Ahem untuk segera membuka isi pesan tersebut. Dan isi pesan itu adalah sebuah video yang diperlihatkan Rasi sedang disekap. Alhasil Kokila sangatlah kaget, begitu juga dengan Zigar. Ia begitu sangat mengkhawatirkan istrinya itu. Ia pun merasa sangat kebingungan apa yang harus ia lakukan. Zigar meneteskan air mata, Hetal melihat itu. Kokila bertanya kepada Zigar, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rasi? Apakah ia benar-benar diculik? Atau ini hanya rencana Rasi untuk mendapatkan uang? Zigar pun terlihat marah dan kecewa kepada Kokila karena ia telah menuduh istrinya itu yang tidak-tidak. Mendengar perkataan itu, Ahem hanya terdiam dan ia memutuskan untuk menyelidiki semua itu. Hetal pun setuju apa yang dilakukan oleh Ahem dan ia mendukung atas penyelamatan Rasi. Kembali ke adegan Urmila. Di situ Urmila terlihat menunggu telepon dari Rasi. Ia biasanya menelpon tengah-tengah malam. Lalu ia pun mengambil teleponnya untuk menelpon Rasi, tetapi tidak ada jawaban. Sontak saja Urmila merasa cemas, karena tidak biasanya ia tidak mengangkat telepon dari dirinya. Dan inilah detik-detik Rasi diculik. Rasi sedang berjalan, ia menuju ke toko untuk membeli sesuatu. Lalu 3 orang yang tidak dikenal itu mengawasi Rasi. Yang satu sedang menelpon dengan bosnya. Ia menanyakan ciri-ciri orang yang ia ingin dia sekap, yang tidak lain incarannya itu Rasi. Lalu ketiga orang itu menarik Rasi dengan paksa. Orang-orang yang melihatnya begitu kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia ingin menolongnya, tiba-tiba saja ia diancam untuk menembaknya jika ia ikut campur dengan urusannya. Sontak saja orang-orang yang berada di sekitar itu tidak berani untuk menolong Rasi. Ia hanya terdiam. Terlihat di situ Rasi merasa cemas dan ia pun langsung mewek meminta tolong kepada ibunya itu. Saat ia berteriak meminta tolong, preman itu pun membentak Rasi dan menyuruhnya untuk diam. Sesampainya di lokasi, penutup mata pun dibuka. Rasi pun terlihat kaget saat ia melihat orang yang di depannya itu. Preman itu menatap tubuh Rasi. Ia pun begitu kagum dengan bentuk tubuhnya itu. Lalu hasrat preman itu pun keluar, ia ingin mencicipi surabi milik Rasi. Rasi pun membuat kesepakatan dengan preman itu. Ia pun menawarkan sejumlah uang daripada surabinya itu dicicipi oleh dia. Karena surabinya itu milik A.A. Zigar. Preman itu pun meminta nomor telepon keluarganya untuk meminta tebusan pengganti surabinya itu. Rasi pun memberikan nomor Zigar dan preman itu menelponnya. HP Zigar pun berbunyi, lalu ia langsung mengangkatnya.
Zigar pun terkejut saat mendengar istrinya itu sedang disekap. Jika ia tidak memberikan beberapa uang, maka bersiap-siaplah, surabi istrimu itu akan dicicipi oleh diriku. Mendengar hal itu, Zigar menyetujui persepakatan. Ia pun akan memberikan uang yang ia minta, asalkan Rasi jangan diapa-apain, apalagi dengan surabinya. Rasi begitu ketakutan, ia pun menangis. Lalu preman itu pun meminta nomor ibunya. Rasi pun memberikannya. Preman itu langsung menelpon Urmila. Urmila pun mengangkat telepon. Begitu terkejutnya Urmila saat mengangkat telepon dari preman itu. Ia pun mengatakan, jika kamu tidak memberiku beberapa uang, maka nyawa anakmu ini akan segera lenyap di tanganku. Dan ingat, jangan coba-coba untuk menelpon polisi jika kamu masih sayang kepada nyawa anakmu ini. Dan ingat satu hal lagi, aku tidak main-main dengan ucapanku. Jika kamu melanggar, maka akan tahu akibatnya. Lalu Urmila pun langsung menelpon ke keluarga Maudi. Ia meminta bantuan untuk menyelamatkan Rasi yang sedang disekap. Bel pun berbunyi, lalu Gopi, Kokila, dan Hetel membuka pintu. Kokila terlihat marah kepada Urmila, karena Kokila menyangka semua ini adalah rencana dari Urmila yang ingin mendapatkan banyak uang. Tetapi Urmila menjelaskan semuanya bahwa semua ini bukanlah rencananya. Ia pun memohon kepada Kokila agar ia mau membantu keluarganya. Saat Urmila mencoba menjelaskan semuanya, Kokila langsung menghentikan pembicaraan, dan ia pun menolak untuk membantu keluarga dirinya. Kokila pun meminta maaf kepada Urmila karena ia tidak bisa membantu dirinya. Dan hentikan semua sandiwara ini, kata Kokila kepada Urmila. Ia pun langsung pergi meninggalkannya. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan sinopsis terbaru dari channel ini.